So kita mulai aja ya. Kemarin kan di part 1 kita sudah klik save and the next. Ini sekarang kita akan isi tentang passport information. Nah, informasi pasport ini semua applicants, baik dia K1, K2, K3, tourist, dia akan isi ini. Ini seperti biasa, passport information, kamu hanya tinggal cek your passport or travel document type di sini. Lalu isi passport number, nomor pasport. Di sini juga isi nomor buku pasport. So, kalau kamu punya pasport, di bawah itu ada tertera nomor. Nah, itu adalah nomor buku pasport. Beda dengan nomor pasport kamu yang ada di halaman depan. Lalu di sini bisa dimasukkan juga negara issued-nya ya, Indonesia di sini. Nah, dan kapan, di kota mana, di provinsi mana, dan di negara mana. Oke, isi juga data diterbitkan tanggal berapa, ini maksudnya, lalu expirations ini maksudnya expired-nya, masa berlakunya sampai dengan tanggal berapa, habisnya tanggal berapa. Next, apakah kamu pernah dapat pasport atau kehilangan pasport? Kalau kamu pernah, kamu klik ya. Kalau tidak, maka tulis di sini. Nah, kalau kamu pernah, maka tulis nih akan ada nomor pasport yang kamu hilang itu, yang kamu nggak ada itu, kamu tulis di sini. Dan ini negaranya, lalu jelaskan. Oke, save. Nanti kita ke next information. Sini untuk semua applicants, baik dia K1, K2, and K3 akan isi semua lembar ini, US Point of Contact Information. Ini maksudnya adalah orang di mana orang atau institusi atau sponsor kamu di Amerika, contact information mereka. Jadi misalnya di sini yang misalnya untuk K1. K1 maka kamu tulis di sini nama pasangan kamu. Surname sini untuk nama belakang, nama family dia. Given ini untuk nama depan dia, nama panggilannya, nama pertamanya. Lalu kalau misalnya kamu disponsori oleh company, maka kamu bisa masukkan di sini contact person dari company itu, HRD-nya kah, direkturnya gitu ya. Dan tulis organizations name-nya di sini apa. Masukkan juga relationship-nya, hubungannya apa di sini, dan tulis juga ini alamat point of contact orang tadi atau organisasi tadi di sini. Saya punya banyak pertanyaan yang masuk di video sebelumnya yang bertanya bagaimana kalau tidak ada sponsorship. Nah, kalau nggak ada sponsorship, kamu tulis aja di sini nama hotel. Bukan di sini ya, tapi kamu masukin aja di sini nama hotel tempat kamu tinggal. Kamu pasti harus tinggal di sebuah building kan, atau hotel gitu. Nah, ini kamu masukkan aja di sini. Kalau tidak ada relationshipnya, hubungannya apa, yang nggak usah masukkan friend, masukkan aja others di sini. Lalu tulis alamat hotelnya di mana. Nah, sekarang kita masuk ke yang normal, yang ada sponsorship atau ada relasi atau koneksi di Amerika. Tulis alamat kantornya atau alamat rumahnya di sini. Ini maksudnya zip code, ini maksudnya kode pos. Tulis kode posnya di sini. Oke, kita save, lalu klik ke next page. Next page ini untuk semua applicants, baik K1, K2, K3 ya. Ini adalah informasi tentang keluarga atau family. Di sini yang pertama adalah nama bapak atau nama ayah dan tanggal lahirnya. Seperti biasa, surname sini last name atau nama family-nya, ini nama pertamanya. Jadi misalnya kalau contoh nama orang Indonesia misalnya Haryono Hutagalung misalnya. So surnames ini Hutagalung itu surnames, Haryono itu given names-nya. Nah, kalau dia namanya ada 3 suku kata, yang pertama, yang kedua nama suku katanya itu masuk ke given names, yang terakhir masuk ke surnames. Oke, ini date of birth, tanggal lahirnya berapa. Formatnya itu date dulu, tanggal dulu, month dulu, lalu month atau
bulan, lalu tahun. Perhatikan untuk tiap-tiap form ini akan agak berbeda dengan kebiasaan di Indonesia. Kalau di Amerika kadang-kadang mereka dibalik. Bulannya dulu, baru tanggalnya dulu, dan tahunnya. Nah, kalau yang ini dia pakai format Indonesia nih. Date itu kan tanggal, bulan, lalu tahun. Tanggal kelahirannya ya. Apakah Bapak Anda masih hidup? Kalau iya, tulis iya, lalu masukkan alamatnya. Kalau tidak, dicontreng di sini di tidak. Nah, next itu dia pertanyaannya apakah berada di Amerika? Kalau tidak, tulis tidak di Indonesia ya. Kalau iya, maka dia akan tanya ini statusnya apa di Amerika? Apakah permanent residence atau warga negara gitu ya. Oke, lalu selanjutnya adalah ibu, sama juga ketentuan menuliskan nama untuk nama belakang dan nama depannya. Seperti yang pertama saya sampaikan tadi, juga untuk ketentuan menulis tanggal lahirnya dan isinya juga di sini. Nah, ini contoh kalau misalnya no gitu ya. Misalnya ayahnya atau ibunya sudah tidak ada gitu, nanti dia minta tanggal kematiannya, tahun kematiannya tahun berapa ditulis di sini. Oke, selanjutnya adalah apakah kamu punya saudara dekat yang bukan orang tua di Amerika? Kalau ada, maka tuliskan di sini hubungannya apa dengan kamu. Kalau tidak, ya tuliskan saja tidak. Oke, nanti kamu akan save next page, kita ke sini. Nah, ini informasi kalau misalnya kamu nggak tahu nih, kalau misalnya kamu tidak tahu tanggal lahirnya atau no gitu ya, kamu contreng aja, kamu tidak tahu gitu di sini. Misalnya kamu nggak tahu nama orang tua kamu siapa ya, kamu contreng lah di sini misalnya gitu ya. Kalau kamu tidak ada, kamu contreng juga tidak ada, tadi yang seperti saya sampaikan. Oke, kita ke berikutnya. Yang ini untuk kalian yang apply K3, yang applicants, yang memilih married atau menikah, atau di personal informationsnya di part 1 itu kalau kamu memilih menikah dan kamu apply-nya K3, maka kamu akan isi form ini, informasi tentang pasangan suami atau istri. Ini adalah nama pasangan kamu, suami atau istri kamu. Sama ini nama last name, yang ini adalah nama pertamanya. Lalu di sini tanggal lahirnya dan asalnya dari negara mana, gitu ya. Kalau di Amerika, ya tulis di Amerika gitu. Lalu tempat tanggal lahirnya di mana, kotanya, dan di negara mana. Ini masukkan, setelah itu masukkan alamat suami atau istri Anda gitu ya, yang di tempat tinggalnya sekarang gitu. Gimana kalau misalnya dia, kalau kita bicara tentang K3, maka applicants kita bisa saja pasangannya warga negara Amerika atau bisa juga warga negara Indonesia ya. Dan oke, ini alamat spouse, alamat suami atau istrinya. Dan di sini adalah tempat tanggal marriage atau pernikahannya, di mana, di kota apa, di provinsi apa, dan di negara mana. Oke, kita next. Ini form yang berikutnya nih akan saya bagi tahu untuk informasi partner. Ini untuk semua applicants. Nah, kalau kamu yang apply K1, maka kamu akan dapat form ini. Kalau kamu yang apply K3, kamu akan dapat form yang tadi gitu. Nah, ini yang untuk K1, dia akan minta nama partner kamu. Kan di sini tulis ya fiancé kamu. Kalau yang perempuan atau yang laki-laki, di sini tulis nama pasangannya, nama lengkapnya, nama pertama dan nama family-nya, lalu tempat dia lahir di mana, nationality-nya apa gitu ya, dan kotanya di mana, alamatnya di mana, ini ya. Lanjut terus, lalu hubungannya apa gitu. Oke, ini next, fiancé atau fiancée di sini
informasi untuk K1 applicants. Ini untuk K1 applicants sama fiancé atau fiancé. Ini kelihatannya tumpang tindih sebenarnya, tapi ini maksudnya di form di S160 itu dia otomatis. Cuma saya tampilkan semua, jadi bagi yang K1, K2, K3 yang turis, dia akan lihat ini semua sehingga tahu nanti bedanya. Makanya tadi saya sampaikan di atas yang ini, form ini kalau kamu K1 kamu isinya ini gitu. Kalau yang tadi di atas K3 kamu isinya form yang tadi. Oke, kita lanjut. Ini sama, masih terus sama pekerjaan ya di sini. Maksudnya occupation sini pekerjaan tunangan kamu itu apa di sini. Oke, lalu next untuk yang K1 ya. Ini yang untuk K1 di personal information yang halaman pertama yang di part 1. Kalau misalnya kamu punya mantan suami atau mantan istri yang cerai atau legally separated, maka dia nanti akan tanya di sini, kamu punya nggak mantan suami atau istri di sini? Kalau iya, tulis di sini iya. Ada berapa? Sometimes ada orang yang punya mantan lebih dari satu, maka tulis saja di sini. Jangan berbohong ya, karena nanti ini akan ketahuan gitu. Lalu tuliskan di sini nama mantannya siapa, terus tanggal pernikahannya berapa. Di sini yang dihitung nama spouses nih mantan suami atau istri yang legal menikah ya. Jadi kalau misalnya tidak ada surat menyurat legal menikahnya, seharusnya sih dimasukin. Tapi kalau nanti ditanya, maka Anda akan tuliskan di sini bagaimana pernikahannya itu ended atau berakhir, dan kalau tidak ada surat menyurat maka tuliskan juga menikah secara agama gitu misalnya. Oke. Itu tadi yang saya bilang jangan ditutup-tutupi gitu. Oke, ini asal negara di mana pernikahannya berakhir, misalnya di Indonesia atau di Malaysia, di Hong Kong atau di mana-mana. Ini masukkan asal negaranya di sini. Oke, kita masih ada beberapa halaman lagi sampai dengan selesai di S160. Next, yang ini untuk form yang ini untuk applicants yang memilih widow atau di personal one page-nya. Nanti kamu akan masuk ke page ini. Untuk widow ini maksudnya dia bercerai mati. Jadi kalau yang di atas tadi itu bercerai hidup. Kalau dia bercerai mati, dia masuknya ke page ini nanti. Kamu tulis di sini tanggal kelahirannya berapa, lalu namanya siapa. Setelah itu, ini adalah form untuk pasangan K1 dan K3. Jadi kalau misalnya kamu tunangan, kamu apply K1, maka kamu akan masukkan juga informasi tentang anak-anak kamu kalau kamu sudah punya anak. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka dia di sini tinggal tulis aja no gitu. Kalau ada berapa anaknya, ada jumlahnya, ada 1 atau 2 gitu, tuliskan namanya di sini. Nama, tanggal lahirnya, kotanya, provinsi, dan negaranya di mana. Lalu ini yang penting, apakah anak ini akan ikut Anda ke Amerika? Iya atau tidak? Maksudnya tuh, kalau misalnya pada saat kamu apply visa ini, kamu nanti di-approve, kamu akan berangkat ke Amerika dengan anak tersebut, maka di sini contrengnya iya. Tapi kalau misalnya anaknya mau ngikut, tapi nanti-nanti gitu, 2 tahun, 3 tahun setelah kamu di Amerika, nah ini kamu contreng no gitu. Nah ini kalau no, kan nanti dia ada pertanyaan lagi, apakah anak ini akan traveling dengan kamu di Amerika pada saat yang akan datang gitu ya. Kalau misalnya ternyata anak ini akan stay di Indonesia aja nggak ikut, ya tulisnya no di sini. Tapi kalau dia akan datang maybe 2 tahun atau tahun ketiga, tulisnya yes di sini. Oke, next ini kita akan displaykan untuk semua applicants K1 dan K3 data-data tentang pendidikan, pekerjaan, dan training yang pernah didapatkan.
Nah, ini pekerjaan sekarang. Ini pekerjaannya apa? Nanti tuliskan di sini, lalu spesifikasi pekerjaannya apa. Misalnya, eh, Anda seorang guru, atau seorang dosen, atau seorang eh, masing-masing lah. Misalnya apa jenis pekerjaannya apa, lalu dijelaskan di sini. Dan eh, siapa present employer, maksudnya siapa, jelaskan nama institusinya, kantornya, atau kalau misalnya masih sekolah, jelaskan nama sekolahnya di sini. Dan di sini adalah alamatnya. Alamatnya sama, startnya kapan, kalau kerja startnya kapan, kalau masih sekolah ketika apply startnya kapan. Nah, di sini tulis kalau yang bekerja pendapatan per bulan dalam rupiah. Jadi jangan didolarkan ya. Misalnya pendapatannya 7 juta atau 6 juta ya, tulis aja di sini 6 juta gitu. Kalau misalnya masih sekolah tidak ada pendapatan, yang dicoret ini does not apply, tidak ada. Lalu jelaskan secara singkat di sini tugas-tugas Anda pada saat bekerja di dalam pekerjaan itu apa. Ini nanti penting untuk yang apply visa pelajar atau visa untuk studi banding gitu ya dari pekerjaannya. Nanti dia akan lihat nih di sini apakah misalnya kamu kerja di dinas pariwisata, lalu mengajukan studi banding dari kantor ke Amerika mau melihat pariwisatanya apa. Nah, nanti dia akan lihat nih di kolom ini apakah inline gitu, apakah sesuai kamu ke sana. Misalnya kalau kamu kerjanya di dinas pariwisata, memang pekerjaan kamu untuk memajukan pariwisata gitu, lalu apply untuk studi banding ke Amerika untuk melihat pariwisata di Amerika, oke, itu sesuai. Tapi kalau misalnya kerjanya di departemen keuangan tapi mau lihatnya pariwisata, nah ini agak-agak nanti dipertanyakan gitu. Jadi kalau memang ada hubungannya lintas sektor, misalnya jelaskan aja di sini bahwa untuk mempelajari lintas sektor. Jadi harus dijelaskan di sini secara singkat aja ya. Oke, lalu kita save and next ke semua applicants di sini, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Di mana kamu sebelum saat ini bekerja, apakah kamu bekerja atau tidak? Kalau tidak, ya jawab tidak. Kalau bekerja, iya. Gimana? Saya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Gimana kalau pekerjaannya udah lama banget? Misalnya dulu waktu sebelum nikah bekerja, lalu menikah pada saat menikah berhenti bekerja. Nah, kalau kamu masih ingat atau masih ada dokumentasinya, masukkan aja di sini. Misalnya pekerjaannya berarti gitu ya. Misalnya kerja di universitas gitu yang ada surat menyurat kontraknya, kamu masukkan aja di sini. Gitu kan, nama pekerjaannya, nama tempat bekerjanya siapa, nama yang mempekerjakan kamu siapa, institusinya, alamatnya di mana gitu. Oke, lalu nama pekerjaannya apa? Di sini nama yang mengawasi atau bos langsung siapa, nama belakangnya dan nama depannya ya, ini maksudnya. Oh, kalau diisi juga ini tanggal berapa mulainya dan selesainya tanggal berapa. Lalu jelaskan secara singkat apa jenis pekerjaannya, apa yang kamu lakukan gitu. Lalu di sini apakah kamu pernah menghadiri atau pernah mendapatkan edukasi atau pendidikan di secondary level, maksudnya kuliah gitu. Pernah kuliah nggak? Kalau iya tulis di sini apa. Course of study-nya apa, jurusan apa ini maksudnya. Jurusan fakultas hukum, ekonomi, dan yang lain-lain. Kapan masuknya, kapan, sampai dengan tanggal berapa. Di save, next page. Ini untuk semua applicants yang menjawab iya pada question di additional field. Kalau kamu ada additional work atau educations, lalu kamu isi aja di sini apakah kamu belong to a clan or tribe. Apakah kamu ini termasuk salah satu clan atau tribe gitu, atau suku tertentu gitu ya, misalnya suku di Jambi gitu. Kalau iya maka tuliskan di sini klannya apa. Bahasa klannya atau tribe-nya itu apa, tuliskan.
Lalu, apakah kamu pernah travel ke negara lain dalam 5 tahun? Di sini tuliskan country-nya apa. Kalau ada lebih dari satu, ditambahkan aja di sini add another. Ini untuk travel yang masa travelnya itu walaupun kurang atau lebih dari 6 bulan, semua dimasukin. Karena nanti di next-nya ini adalah travel atau tempat tinggal di negara lain yang lebih daripada 6 bulan ya. Have you reside in a country for 6 months or longer? Jadi kalau kamu pernah tempat tinggal, kamu misalnya pernah tinggal di at least di Hong Kong misalnya, atau di Malaysia 7 bulan, ya kamu masukin di sini. Tapi kalau cuma 3 bulan, masuknya ke atas sini gitu. Oke. Ini apakah kamu terdaftar atau kontribusi ke professional, social, or charitable organizations? Misalnya kamu masuk ke organisasi profesi tertentu, organisasi profesi dokter, perawat, bidan gitu ya. Tuliskan di sini organisasinya namanya apa. Nah, yang terakhir ini selanjutnya maksud saya ini apakah kamu anggota dari Taliban? Kalau iya, tulis iya. Kalau tidak, tulis tidak gitu ya. Kalau ada yang mau di-explain, kalau iya ini dia masuk ke explain. Misalnya kamu dulu pernah member lalu tidak, lalu tidak member lagi gitu misalnya, tuliskan di sini. Apakah kamu punya keterampilan atau training tambahan mengenai bahan-bahan peledak, nuklir gitu, tuliskan di sini juga. Apakah kamu pernah berada di atau serve di military? Misalnya kamu pernah jadi army gitu di Indonesia. Nah, ini tuliskan nih posisinya apa. Oke. Ini juga sama, apakah kamu pernah kalau ini agak hati-hati nih karena ini apa ya? Ini maksudnya grup-grup rebel gitu ya, grup-grup ini. Kalau kamu pernah, terus di sini explain kenapa. Kalau tidak ya tulis tidak. Okay, save, and then next to display for all applicants. Untuk semuanya ada pertanyaan tentang security background. Nah, ini tinggal dijawab aja sih ya atau tidak sesuai dengan kondisinya kan. Di sini ini kayak ini kan, apakah kamu pernah ada penyakit mental gitu kan. Apakah kamu pernah menyalahgunakan obat-obatan atau ketergantungan? Apakah kamu pernah menerima vaksinasi gitu sesuai dengan hukum di Amerika gitu. Lalu next, ini juga sama, apakah kamu pernah ditahan? Apakah kamu pernah melakukan konspirasi gitu ya. Nah, ini pertanyaan ini tinggal dibaca aja satu-satu lalu dijawab sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang di-explain ini kalau kamu iya pernah, tapi kalau kamu enggak ya udah nggak usah di-explain ya kan. Oke, di save. Lalu security background yang ketiga untuk semuanya juga sama, ini tinggal dijawab aja semuanya yang jujur ya, karena kalau berbohong nanti ketahuan gitu, biasanya akan diblok dan di-ban untuk berikutnya yang nggak bisa lagi apply dari awal, namanya sudah di blacklist gitu. So yang jujur. Oke, kita lihat di sini semuanya banyak banget kan pertanyaannya, jadi harus dibacain satu-satu dan jangan sampai terkecoh. Ada yang jawabnya no semua, ternyata ada satu yang di no-in itu jawabannya negatif gitu. Jadi harus dibaca satu-satu dulu gitu ya, jangan semua no aja semua gitu, jangan. Oke, save, and then next. Ini sama untuk semua applicants, dia akan ditanyakan ini apakah pernah dideportasi gitu kan. Ini apakah, pokoknya ini pertanyaan tentang security dan latar belakang masing-masing. Apakah kamu pernah dideport, apakah kamu pernah ditarik dari Amerika lalu dipulangkan kembali gitu. Nah, ini kalau tidak pernah jawab tidak pernah di sini no. Oke. Ini mudah aja. Yang ini part 5 juga sama kayak gitu semua, tinggal diisi aja satu-satu.
Oke, sekarang kita udah selesai. Ini bagian yang lain untuk e-visa. Oke, kalau kamu sudah selesai di sini, coba saya besarin dikit. Oke, kita enlarge dulu. Kalau semua sudah selesai, di sini nanti akan save dan dia biasanya nanti akan masuk ke jadwal pembayaran dan jadwal interview. Oke, kalau ada pertanyaan, boleh di-type di komen. Demikian part 2 dari cara pengisian di S160. Silakan like and subscribe channel saya supaya nanti ke depannya saya bisa banyak lagi bikin video yang bisa membantu kita semua untuk apply visa ke Amerika. Oke, thank you.